Tenang, jangan teriak di depan saya. Ani Asep Masyari. Hormati, jangan teriak lagi. Jalan. Operasi gabungan TNI dan unit Electronic Warfare Rusia langsung menunjukkan hasil signifikan setelah kendaraan radar mobile TNI yang dipadukan dengan sistem penyedap dan pengacau sinyal Rusia berhasil menonaktifkan jaringan pengawasan termal canggih milik Israel pada sektor timur Gaza. Laporan awal dari lapangan mengkonfirmasi bahwa pusat pengawasan termal yang menjadi salah satu node deteksi paling penting bagi IDF telah lumpuh total dalam waktu kurang dari 11 menit sejak operasi interferensi dimulai. Dampaknya langsung terasa, Israel kehilangan kemampuan mendeteksi pergerakan pasukan lawan pada radius puluhan kilometer, membuat jalur monitoring yang sebelumnya sangat ketat berubah menjadi titik buta yang luas. Keberhasilan pembukaan operasi ini dipastikan bukan karena kebetulan, melainkan akibat sinkronisasi sistem yang dirancang untuk bekerja secara agresif. Radar mobil TNI melakukan pemetaan gelombang termal Israel dari jarak aman, sementara platform EW Rusia mengacaukan jalur komunikasi antar pos pengawasan sehingga operator Israel hanya menerima data terfragmentasi dan tidak sinkron. Ketika gelombang kedua serangan elektronik diterapkan, pusat pengawasan termal utama IDF mengalami overload pada server pengolah sinyal yang menyebabkan sistem shutdown otomatis. Pada fase ini, kontrol Israel atas real-time monitoring nyaris terputus seluruhnya. Data yang dihimpun dari lapangan juga menunjukkan bahwa unit-unit IDF sempat mencoba memulihkan jaringan cadangan. Namun upaya tersebut gagal karena interferensi Rusia menargetkan bukan hanya perangkat, tetapi juga protokol transmisi internal. Hal ini membuat sistem cadangan tidak dapat melakukan handshaking dengan server pusat, memaksa operator Israel mengandalkan metode manual yang tidak relevan dengan situasi tempur modern. Sementara itu, TNI memaksimalkan momentum tersebut dengan menggerakkan radar mobile kedua untuk mengamankan jalur deteksi terhadap kemungkinan serangan balasan drone Israel yang biasanya diluncurkan setelah gangguan jaringan teridentifikasi. Keruntuhan kontrol termal ini membuat pergerakan pasukan gabungan di sektor tersebut tidak lagi terpantau oleh sensor inframerah Israel, memberi keuntungan strategis yang sebelumnya sulit diperoleh dalam kondisi pengawasan penuh. Pihak militer Indonesia dan Rusia menilai bahwa pengambil alihan pusat pengawasan termal IDF adalah titik awal yang menentukan untuk mengisolasi kemampuan Israel mendeteksi operasi darat berskala besar. Laporan lanjutan menyebutkan bahwa jalur komando Israel di area itu kini bekerja dalam kondisi minim visibilitas, menyebabkan respons IDF melambat secara drastis dan menciptakan celah taktis bagi pasukan gabungan untuk masuk lebih dalam ke zona pertahanan lawan. Evaluasi lanjutan dari operasi menunjukkan bahwa pusat pengawasan termal IDF sebenarnya memiliki beberapa lapisan perlindungan digital. Namun seluruh mekanisme pertahanannya gagal merespon kecepatan dan presisi serangan elektronik gabungan TNI Rusia. Sistem yang dirancang Israel untuk melacak panas tubuh manusia, mesin kendaraan lapis baja, drone dan roket, ternyata masih bergantung pada infrastruktur data yang terpusat. Model ini memungkinkan Israel mengolah informasi secara cepat, tetapi menjadi kelemahan fatal saat serangan EW Rusia menargetkan pusat pemrosesan serta jalur transmisi sekaligus. Tanpa redundansi yang independen, seluruh jaringan runtuh secara berantai. Investigasi intelijen TNI menyebutkan bahwa Israel mengandalkan server konduktor utama berkapasitas tinggi yang berada di dalam bunker taktis di sisi barat Gaza. Server ini digunakan untuk menggabungkan seluruh feed dari 14 titik pos termal dan 6 radar jarak menengah. Begitu mengacau sinyal Rusia menonaktifkan kemampuan server dalam melakukan sinkronisasi, data dari seluruh pos tersebut langsung terdistorsi. Operator IDF awalnya mengira gangguan berasal dari weather anomaly atau kelebihan data dari sistem drone mereka sendiri. Namun setelah 7 menit tanpa sinyal stabil, status pusat pengawasan dinyatakan lost contact. Pada titik ini, seluruh operasi monitoring Israel memasuki fase darurat. Sementara itu, kendaraan radar mobil TNI bergerak cepat memanfaatkan keruntuhan jaringan deteksi lawan. Unit radar pertama berfungsi sebagai pemetaan gelombang termal, sementara unit kedua melakukan sweeping untuk memastikan tidak ada perangkat IDF yang aktif dalam mode senyap. Normally, Israel memiliki modul darurat berupa thermal microsensor berukuran kecil yang tersebar di beberapa gedung strategis. Tetapi gelombang interferensi Rusia menyasar band spektrum yang digunakan sensor-sensor tersebut untuk mengirimkan data. Akibatnya, perangkat yang harusnya menjadi cadangan justru ikut mati total. Keputusan taktis TNI Rusia berikutnya adalah memastikan pusat pengawasan tidak bisa diperbaiki dalam waktu cepat.
Tim teknisi Rusia menerapkan gelombang jamming lanjutan yang bukan hanya mengganggu transmisi, tetapi juga menargetkan algoritma pemulihan otomatis sistem Israel. Hal ini membuat IDF kehilangan kemampuan reboot internal. Laporan internal yang bocor menyebutkan bahwa teknisi Israel bahkan harus mematikan sistem secara manual, tetapi proses tersebut pun tidak membantu karena gangguan eksternal terus mengunci protokol koneksi. Dengan Israel kehilangan visibilitas termal secara menyeluruh, pasukan darat TNI dan Rusia kini memiliki jalur bebas sensor untuk menggeser posisi, memperluas perimeter, dan menekan titik komando lawan. Kondisi ini menciptakan keunggulan strategis yang jarang terjadi dalam konflik modern, terutama karena Israel selama ini masih mengandalkan dominasi sensor untuk mengontrol wilayah operasi. Bab ini memperlihatkan bahwa Israel tidak siap menghadapi kombinasi radar TNI dan sistem EW Rusia yang bekerja dalam format serangan multispektrum, meninggalkan IDF dalam kondisi buta teknologi pada saat mereka paling membutuhkan informasi. Kehancuran pusat pengawasan thermal IDF langsung membuka celah operasional yang dimanfaatkan pasukan darat TNI dan unit khusus Rusia untuk masuk lebih dalam ke wilayah pengawasan Israel tanpa terdeteksi. Informasi lapangan menunjukkan bahwa setelah jaringan thermal Israel lumpuh, tidak ada satupun sensor inframerah atau radar jarak pendek IDF yang mampu memberikan gambaran akurat mengenai pergerakan di sektor tersebut. Pada fase ini, TNI dan Rusia memindahkan 6 satuan taktis secara simultan, masing-masing bergerak menggunakan formasi yang dirancang khusus untuk memaksimalkan keunggulan dari kondisi zero visibility yang dialami Israel. Keberhasilan masuk awal ini disebabkan oleh 3 faktor utama: hilangnya feed thermal, terputusnya komunikasi antar pos Israel, dan terganggunya radar udara jarak pendek yang biasanya mendeteksi pergerakan kendaraan berat. Ketiga elemen ini membuat IDF tidak hanya kehilangan kemampuan melihat musuh, tetapi juga kehilangan kemampuan memprediksi pola gerakan. Biasanya, komando Israel memanfaatkan integrasi AI analitik untuk menghubungkan data dari kamera thermal, drone pengintai, dan sensor tanah. Namun setelah serangan EW Rusia menghancurkan aliran data itu, sistem otomatis hanya menampilkan tampilan kosong tanpa koordinat target. Pasukan TNI memanfaatkan situasi ini dengan menempatkan unit anti-drone dan tim penembak jitu di beberapa titik ketinggian, yang sebelumnya dikenal sebagai area merah karena dilengkapi sensor thermal IDF. Tanpa deteksi, pengerahan ini dilakukan secara cepat dan bertahap, memastikan perimeter terluar Israel tidak dapat melakukan penilaian ancaman. Dalam kondisi normal, IDF dapat mengidentifikasi suhu mesin kendaraan atau pergerakan organik pasukan dalam hitungan detik. Namun setelah serangan elektronik, sistem itu kehilangan fungsi sepenuhnya. Artinya, posisi TNI Rusia benar-benar berada di area gelap, tanpa satupun perangkat Israel yang mampu memulihkan citra thermal. Sementara itu, unit khusus Rusia bergerak melalui jalur yang sebelumnya berada di bawah pantauan ketat pos pengawasan IDF. Mereka memasang relay perangkat anti-interferensi untuk memastikan bahwa pasukan gabungan dapat mempertahankan komunikasi internal tanpa takut terdampak jamming balik dari Israel. Tindakan ini penting karena meski Israel kehilangan visibilitas, mereka masih berpotensi melancarkan serangan artileri membabi buta jika ada indikasi pergerakan mencurigakan. Namun laporan dari lapangan mengkonfirmasi bahwa tanpa informasi visual dan thermal, IDF tidak dapat menentukan koordinat tembakan yang akurat. Israel berusaha memulihkan kondisi dengan mengerahkan drone pengintai kecil yang biasanya digunakan sebagai unit respon cepat ketika pos pengawasan mengalami gangguan. Namun, beberapa drone tersebut langsung masuk ke zona jamming dan kehilangan kendali, sementara sisanya tidak mendapatkan citra panas apapun karena frekuensi pemetaan gelombang sudah dikacaukan. Situasi ini menyebabkan Israel kehilangan satu-satunya alat pengganti yang seharusnya dapat memberikan data darurat. Dengan koridor operasi sudah benar-benar gelap bagi Israel, pasukan gabungan TNI Rusia kini dapat menyusun formasi penekanan yang sebelumnya mustahil dilakukan di bawah pengawasan sistem thermal IDF. Fase ini menandai perubahan signifikan dalam kontrol medan tempur. Israel tidak lagi memegang keunggulan sensor, sementara pasukan gabungan memiliki ruang manuver luas untuk mendekati titik-titik komando Israel berikutnya tanpa risiko terdeteksi. Bab 3 ini mengukuhkan bahwa blackout thermal bukan hanya kerusakan teknis, namun momentum strategis yang mengubah keseimbangan operasional secara drastis. Upaya pemulihan darurat yang dilakukan Israel setelah pusat pengawasan thermal mereka dilumpuhkan terbukti tidak menghasilkan kemajuan berarti.
Protokol krisis yang seharusnya mengaktifkan jaringan cadangan dalam kondisi blackout justru tidak berjalan karena sistem yang digunakan IDF masih bergantung pada integrasi komputasi pusat yang telah terlebih dahulu dihancurkan oleh serangan elektronik Rusia. Laporan intelijen TNI mengungkap bahwa Israel mencoba mengalihkan kendali pengawasan kedua server alternatif yang berada di luar Gaza. Namun jalur datanya sudah tidak stabil akibat jamming multispektrum yang terus dipertahankan oleh unit EW Rusia. Perlu dipahami bahwa struktur pengawasan Israel dibangun dengan asumsi bahwa kerusakan maksimal yang mungkin terjadi adalah gangguan lokal atau kerusakan perangkat keras pada satu pos. Serangan gabungan TNI Rusia justru menyerang titik yang selama ini dianggap tidak mungkin tumbang, yaitu server pengolah pusat dan protokol sinkronisasi antar pos. Ketika titik itu dihancurkan, seluruh sistem cadangan tidak lagi mampu membangun koordinasi. Bahkan, beberapa modul cadangan yang digunakan IDF masih memakai teknologi analog digital hybrid lama yang rentan terhadap interferensi dan tidak memiliki kemampuan enkripsi adaptif seperti sistem modern. Tim teknis Israel yang berada di bunker komando mencoba menjalankan mode manual override, sebuah prosedur yang bertujuan menghidupkan kembali jaringan minimal agar operator dapat memproses citra thermal resolusi rendah. Namun laporan teknis yang bocor menyatakan bahwa frekuensi yang dibutuhkan untuk menjalankan channel override itu sudah diblokir oleh perangkat jamming Rusia. Artinya, sekalipun Israel ingin menghidupkan ulang jaringan secara terpotong, gelombang interferensi membuat seluruh jalur koneksi tetap terkunci. Israel juga mengerahkan satuan sinyal dari Korps Teknologi dan Sensor untuk mencoba membersihkan interferensi. Unit ini biasanya mampu memulihkan jaringan komunikasi radio dan optik pada kondisi rusak berat. Namun serangan elektronik Rusia bukan hanya menutup frekuensi, ia memanipulasi pola transmisi sehingga sistem pemulihan Israel menerima sinyal palsu yang membuat perangkat mereka terus melakukan reboot tanpa hasil. Kondisi ini digambarkan oleh seorang analis sebagai serangan yang membuat sistem Israel buta sekaligus bingung, karena bukan hanya datanya hilang, tetapi protokol pemulihannya pun terpancing masuk ke loop error tanpa akhir. Upaya selanjutnya yang dilakukan IDF adalah memanfaatkan drone jarak menengah yang beroperasi pada saluran berbeda, berharap setidaknya jalur optik drone itu dapat memberikan gambaran situasi. Namun tak lama setelah drone diterbangkan, sistem EW Rusia memperluas radius jamming ke zona udara menengah, membuat drone kehilangan kemampuan mengirim feed video. Bahkan, 2 drone dilaporkan melakukan emergency landing setelah autopilot mereka gagal menerima GPS yang stabil.